viewers, kembali lagi di channel View Indonesia bersama saya Gian. Kali ini saya akan membahas gimana sih cara setup NX100. Kalian pengen tahu caranya? Yuk simak. Oke, sekarang udah ada NX100 di depan. Untuk pemasangannya atau untuk menghidupkannya, kalian bisa menggunakan baterai atau kabel powernya viewers. Untuk pemasangan baterainya, kalian bisa menyesuaikan di slot bagian belakang NX100-nya. Tinggal disamaratakan, menyesuaikan, dan ada lubang di bagian belakang, terus digeser ke bawah. Untuk membukanya, itu di belakang ada tombol baterai release, kalian bisa tekan dan diangkat ke atas. Kalau kalian belum tekan, baterainya belum bisa terbuka viewers. Dan untuk cara kedua, itu ada slot buat kabel power ya di bagian bawah di sebelah kanan. Nanti untuk kabel powernya kalian tinggal colokan ke listrik dan otomatis si NX100-nya bakal nyala viewers. Oke, untuk tombol powernya ada di bagian kiri, kalian bisa slide ke depan atau ke kiri. Setelah itu monitornya bisa kalian buka. Untuk monitornya bisa ke depan atau ke belakang viewers. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Dan yang pertama, untuk tombol recordnya ada pada bagian atas dan pada bagian samping. Untuk tombolnya ada dua viewers. Untuk bagian atas kalau kalian menggunakan NX pada bahu kalian, atau bagian samping juga bisa. Itu tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan kalian aja. Dan tombol zoomnya juga ada dua viewers. Yang pertama ada di atas. Untuk zoom yang atas ini cukup berbeda dengan zoom yang bagian bawah atau bagian samping, karena untuk zoom yang bagian atas ini sedikit lebih lambat daripada yang bagian samping. Kalau kalian pengen hasil zoom yang lebih smooth, kalian bisa gunakan zoom yang bagian atas. Tapi kalau kalian pengen zoom yang lebih sedikit cepat, itu kalian bisa gunakan yang di bagian bawah atau di bagian samping. Oke viewers, selanjutnya untuk settingan dari NX100 ini, itu ada gain atau ISO pada NX100, itu ada pada bagian samping kiri dan tombolnya pada bagian depan viewers. Kalau kalian klik gainnya, untuk menyetingnya bisa kalian angkat atau bisa kalian turunkan ke bawah untuk membuat angkanya lebih kecil. Dan untuk shutternya ada pada bagian kiri juga di sebelah tombol gainnya viewers. Tinggal kalian klik dan tombolnya bisa kalian gunakan tombol yang sama untuk mengatur si shutter speednya ini viewers. Nah, selanjutnya ada iris atau diafragma dari si NX100 ini. Tombolnya juga ada di bagian samping. Kenapa di bagian samping? Karena keseluruhan untuk settingan di NX100 ini berada di sebelah kiri viewers. Dan untuk iris kalian bisa tekan dan kalian bisa putar ring nomor 3 paling belakang untuk mengatur iris dari NX100 ini. Kalau kalian menggunakan iris paling kecil akan mendapatkan hasil yang lebih bokeh, tapi kalau kalian menggunakan iris yang lebih besar akan mendapatkan hasil yang lebih luas fokusnya viewers. Jadi kalau kalian untuk shoot seperti konferensi pers dan lain-lain, kalian bisa gunakan iris yang lebih besar. Cuman kalau kalian ingin shoot single object atau satu orang saja dengan hasil yang maksimal, kalian bisa gunakan iris yang paling kecil. Nah, kalau kalian nggak mau ribet, di sini ada tombol full auto. Kalau kalian tekan full autonya, otomatis semuanya langsung disetting oleh si NX100-nya ini. Kalian nggak perlu ribet-ribet lagi ngatur gain, ngatur shutter atau irisnya. Semuanya udah ke setting sendiri oleh si NX100-nya ini, dan kalian tinggal tekan tombol record saja. Oke. Selanjutnya untuk fitur yang cukup berguna di NX100 ini, kenapa dia lebih unggul dari seri-seri yang lain? Karena di sini ada fitur ND-nya. Untuk ND filternya ada 3 level. Level pertama, level kedua, dan level 3. Jadi semakin besar level dari ND ini, semakin meredam cahaya yang over viewers. Jadi sistemnya kayak ND filter lainnya itu. Di NX100 ini, dia menggunakan fitur digital ND. Jadi kalau kalian angkat ke ND nomor 3, kalau kalian shoot di luar ruangan yang overexposure, yang kalian ingin mencari shutter rendah atau ISO yang pas, tapi hasil tetap over, kalian bisa menggunakan ND filternya ini viewers. Dan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Bisa pakai nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 dengan level yang berbeda-beda viewers. Oke, tadi kita udah bahas ring pada bagian belakangnya. Nah, apa sih ring 2 di bagian depan? Ring paling depan itu untuk mengatur fokus dari NX100 ini viewers. Dan ring pada bagian tengah itu untuk mengatur zoom in zoom outnya juga. Selain ada zoom in zoom out pada bagian atas dan bagian samping, kalian juga bisa menggunakan zoom in zoom out yang ada pada bagian tengah dari ring-ring ini viewers. Jadi kalau kalian putar ke kiri dia nge-zoom in, ke kanan itu dia zoom out. Selanjutnya kita geser ke belakang. Di sini ada viewfinder dari NX100 ini viewers. Nah, kalau kalian ngintip,
si viewfinder ini dengan monitor terbuka, itu tidak bakal bisa muncul tampilan apa-apa. Jadi kalian harus menutup monitornya dulu, baru kalian bisa menggunakan si viewfindernya ini. Dan untuk viewfindernya ini bisa di-adjust dari bawah atau ke atas, tergantung posisi mata kalian dan tergantung kebutuhan yang ingin kalian lihat. Posisinya seperti ini atau bagian bawah bisa kalian sesuaikan. Oke viewers, selanjutnya ada mic pada bagian kanan. Itu memiliki dua input viewers, input pertama dan input kedua. Kalau kalian gunakan mic ini, kalian bisa menggunakan input-input yang sudah tersedia pada bagian kanan. Dan untuk settingannya ada sebelah kiri sini viewers. Untuk settingannya basic saja. Itu kalian bisa menggunakan input 1 atau input 2 tergantung slot mana yang kalian pilih dari sebelah kanan ini viewers. Kalau input pertama, kalian bisa pilih mic untuk menggunakan mic eksternalnya. Kalau kalian bisa memilih line kalau kalian gunakan kabel yang menghubungkan si NX100 ke mixer viewers. Oke, lanjut lagi. Pada bagian belakang ini ada beberapa slot input seperti ada slot video out, audio out, HDMI, dan untuk input kabel datanya viewers. Kalau kalian ingin memindahkan data menggunakan kabel, itu ada slot pada bagian bawah sebelah kiri di samping kabel powernya. Jadi kalian bisa langsung memindahkan file dari NX100 ini menuju device kalian menggunakan kabel bawaan dari NX100 ini viewers. Lalu kita naik sedikit di bagian atas, itu ada kabel HDMI. Kalau kalian ingin menggunakan live streaming, kalian bisa langsung colok HDMI-nya pada bagian belakang di input HDMI ini viewers. Tapi untuk input HDMI ini kalian bisa menyambungkan menggunakan HDMI capture untuk menghubungkan NX100 ini menuju laptop. Kalau kalian tidak menggunakan HDMI capture ini, untuk tampilan dari NX100 ini tidak akan bisa terhubung karena dari NX100 menuju laptop tanpa HDMI capture itu tidak akan terbaca viewers. Oke viewers, sekarang kita bergeser sedikit pada bagian menu. Yang pertama itu ada dari record setting. Record setting berisi file format dan record format. Untuk file format ada AVC HD dan XAVC viewers. Jadi kalian bisa menentukan kebutuhan kalian ingin menggunakan XAVC atau AVC HD. Lalu yang kedua itu ada record setting atau record format yang berisikan resolusi yang ada pada NX100 ini. Di sini ada beberapa macam resolusi seperti 1080 50p, 1080 50i, dan lainnya masih banyak. Itu juga balik lagi ke kebutuhan kalian. Semakin tinggi resolusinya, semakin jernih video yang dihasilkan. Oke viewers, selanjutnya ada di kamera setting. Kalian bisa menemukan picture profile yang ada pada kamera NX100 ini seperti A7S3, A73, A74, dan kamera-kamera lainnya. Apa itu picture profile? Picture profile ini adalah fitur yang membuat warna dari kamera ini menjadi flat. Jadi kalau kalian mau grading video, itu udah cocok banget kalau kalian menggunakan fitur picture profile ini viewers. Dan yang terakhir, kalian bisa memilih dua slot memori. Itu ada pada bagian paling bawah di orders. Kalian bisa cari yang namanya media format. Dan kalian bisa pilih memory card A atau memory card B, tergantung kebutuhan kalian menggunakan kapasitas yang berapa giga pada slot-slot tersebut viewers. Oke viewers, itu dia sedikit penjelasan untuk setup NX100 ini. Kalau kalian ingin penjelasan lebih detail atau rinci, kalian bisa komen di bawah. Nanti admin kami akan membantu untuk membalas komentar-komentar kalian. Kalau kalian ingin terjawab menggunakan video, kalian bisa request di kolom komentar di bawah. Jadi sekian aja untuk pembahasan setup NX100 kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel View Indonesia. See you in the next video. Bye-bye.